Halo guys, hari ini kita ada di belakang kampus UNS ya. Kita hari ini riding santai aja. Sebenarnya hari kerja sih, tapi ya mau namanya kerjaan bagian lari ya, jadinya santai aja. Daripada bengong di rumah, cuma ngegame gak jelas. Jadi mari kita riding santai saja. Sambil kita cuci mata guys. Oke, sambil riding-riding ya tentunya kita sambil ngobrolin sesuatu dong. Nah, ngobrol-ngobrol tentang startup guys. Startup ini ya, kalau yang aku lihat-lihat ya, semenjak 2019 itu banyak yang melakukan layoff atau PHK massal ya. Ya hal ini mungkin pencetusnya itu adalah dari COVID dulu itu loh guys. COVID kan memang kita awal-awal ya udah ini ya, ekonomi sudah goyang ya, gonjang-ganjing ya. Memang karena pada saat itu kan kita memang kebanyakan di rumah, dan memang untuk beberapa sektor ini ya, ekonomi atau perdagangan itu memang terganggu, usaha gitu ya, terutama yang berkaitan dengan travel dan kegiatan di luar ya, karena pada saat itu kan kita ini ya masa lockdown, PSBB dan sebagainya gitu ya, sehingga mengharuskan kita di rumah. Nah, sehingga untuk beberapa usaha atau perdagangan itu memang sempat menurun tajam gitu ya. Nah, dari sisi sini sebenarnya 2019, 2020, 2021 itu memang banyak banget startup yang melakukan PHK massal ya, of course karena memang pemasukan itu tidak ada, sementara operasional ongkosnya itu harus keluar terus, yang tidak diimbangi dengan pemasukan gitu ya, sehingga cash flow-nya tidak imbang, yang berdampak pada ditutupnya atau mungkin pengurangan karyawan gitu ya. Dan memang kalau yang paling parahnya adalah benar-benar tutup total, karena kalau yang di listing untuk startup di Indonesia ini yang benar-benar tutup total kan kayak Kelapa, langsung JDID, Pegi-Pegi gitu kan, benar-benar tutup total itu, yang memang cukup miris ya. Sementara Indonesia ini lagi ini ya bergairah tentang membuat startup atau ekonomi digital, malah diserang dengan pandemi COVID yang malah berdampak negatif pada ekonomi digital kita gitu guys. Ya kalau di 2024 ini sendiri yang paling fantastis itu adalah ini ya, kabar dari salah satu startup besar, yakni Tokopedia, yang sempat merger dengan TikTok ya, yang karena merger tersebut akibatnya ada beberapa penyesuaian terhadap manajemennya, sehingga diputuskanlah beberapa keputusan untuk melakukan pengurangan karyawan ya, sehingga ada beberapa karyawan yang harus dirumahkan gitu ya. Yang ini tidak terlepas dari restrukturisasi organisasi dari perusahaan tersebut untuk melakukan efisiensi, sehingga pengeluaran dan pemasukan atau cash flow dari perusahaan tersebut tetap berimbang gitu ya. Ya tapi itu tadi kembali ke kebijakan perusahaan masing-masing ya, karena memang ini perusahaan itu pada dasarnya pengen untung, ya udah mau tidak mau ya harus melakukan hal tersebut gitu loh. Ya tapi ya kalau dari sisi ini ya, sebagai karyawan pasti ya pada menolak hal tersebut. Ya tapi kalau untuk ini ya, asalkan sesuai dengan peraturannya, udah ini ya, menjalankan apa yang diaturkan oleh Disnaker, yakni memberikan pesangon, lalu insentif-insentif yang memungkinkan untuk mensupport karyawan-karyawannya
dalam masa ini ya, pencarian ini ya, perusahaan lagi ketika mereka menganggur gitu ya. Jadi ya tidak terlalu parah-parah banget lah gitu. Kalau untuk ini ya, perhitungan pesangonnya pasti sudah dari sisi Disnaker sendiri. Sorry. Ini guys, emang suka kayak gitu guys. Nah, oke. Kita kembali lagi ya. Kalau memang untuk perhitungan itu kan memang sudah ada di Disnaker dan sudah diatur ya dalam peraturannya, sehingga kalau memang perusahaan sudah melakukan hal tersebut itu sebenarnya dari sisi kedua belah pihak, baik karyawan maupun perusahaan, tidak ada yang dirugikan gitu. Tapi kalau memang ada yang untuk PHK secara ini ya, sepihak, tanpa melakukan ini ya, perhitungan atau mengasih pesangon, ya udah berarti kan mereka dari si perusahaan ini merugikan karyawannya, sehingga berhak untuk karyawan ini mengadu kepada Disnaker. Ya asalkan ini ya saling menguntungkan antara satu dan dua pihak, aku rasa sih masih oke sih. Nah sementara ya memang dari sisi pemerintah untuk ini ya, setidaknya untuk memberikan kebijakan, karena memang makin kesini PHK itu makin banyak guys, dari sisi ini ya, startup, pabrik, tekstil maupun non tekstil, apalagi UMKM ya, itu kan sekarang mulai banyak banget, sehingga mungkin dari sisi sini sudah mungkin jutaan ya, ratusan ribu sampai jutaan angka pengangguran di negeri ini semakin bertambah gitu ya. Ya semoga aja Indonesia ini tidak sampai resesi guys, atau tidak sampai ini ya terjadi kerusuhan 98 gitu ya guys, karena kan memang yang dirasakan sekarang ini kan memang mahal, PHK di mana-mana. Lalu ya ada beberapa kebijakan itu yang malah ini ya memberatkan rakyat. Ya semoga saja hopefully bisa Indonesia ini lebih stabil ke depannya, dan kebijakan-kebijakannya ini lebih mengarah atau menguntungkan rakyatnya. Oke, itu aja guys dari aku. See you in the next video. Thank you.